Terus ini kira-kira nggak pengen lanjut ke sana lagi nih. Warung aja. Ya sebenarnya kemarin itu saya mau ngambil gap year atau ya 1 tahun istirahat gitulah ya. Jadi awalnya gini, rencananya kan mau langsung lanjut S3 karena ada beasiswa kampus yang ditawarkan. Bukan dari Dan LPDP ya ini ya? ada beberapa persyaratan yang harus dilalui. Bukan dari kampus langsung. Alhamdulillahnya beberapa persyaratan itu terpenuhi. Cuman kemarin itu ada ada yang mengharuskan saya tuh harus pulang. Contohnya kebetulan orang tua umroh, terus mertua sudah kangen sama cucunya. Oke. Jadi harus pulang dulu lah ya. Terus ada rekomendasi untuk gini, kamu kalau seumpama nggak pulang bakal tidak berkembang. Jadi kalau seumpama nanti pulang dulu, nanti kamu merasakan kehidupan nyata, kehidupan nyata ya, karena kan kalau beasiswa terus itu hidup seperti di kayangan tanpa harus bekerja keras, uang turun terus menerus, tercukupi secara finansial. Jadi akhirnya saya memutuskan oke, kayaknya memang harus pulang. Untuk rencana ke depan saya sih nggak muluk-muluk, nggak mau muluk-muluk karena saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama ya. Contohnya kemarin saya sebelum pulang itu harus daftar di kampus-kampus dulu atau di lembaga swasta mungkin atau di lembaga penelitian gitu-gitu. Saya tidak memikirkan hal itu karena pikir saya ya udah saya selesai nanti ada waktunya gitu. Nah ternyata nggak semudah itu. Ternyata hidup. tidak semudah itu. Meskipun lulusan luar negeri, ternyata kembali ke Indonesia harus menjadi seperti orang biasa lagi ya. Iya, ekspektasi saya kalau orang memandang biasanya lulusan luar negeri privilege-nya banyak, nanti gampang diterima ini itu. Nah, saya memang nggak punya pemikiran seperti itu. Cuman ekspektasi saya kalau setelah kuliah di luar negeri itu saya langsung sibuk untuk memulai sesuatu yang mungkin belum saya kerjakan gitu ya. Dan ternyata benar sekali saya itu sibuk untuk mencari jati diri. Oke, berarti rencana S3 ini pasti ada. Hanya saja ini berusaha untuk merasakan dunia yang sangat keras dulu ya. Benar. Saya sekarang sudah mulai mempersiapkan S3 saya karena didorong sama beberapa pihak, ayo S3 gitu ya. Nah kembali lagi ya, setelah pulang itu saya sibuk mencari jati diri karena saya itu bingung mau ngapain. Akhirnya ya oke, kayaknya edupreneur sangat tepat ya karena selain sekarang serba instan untuk mencari dimudahkan dengan dunia digital dan ya alhamdulillahnya saya belajar marketing di sana jadi sedikitlah memudahkan untuk mencari klien-klien gitu. Nah, saya juga berpartisipasi research internasional baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Jadi yang penting gimana caranya supaya sibuk. Terus edupreneur yang dibangun apa ini? Dan untuk saat ini, untuk saat ini saya cuma menyediakan yang paling banyak menyita waktu saya akhir-akhir ini ya, 2 bulan terakhir lah, 2-3 bulan terakhir itu kursus bahasa Inggris mulai dari TOEFL, IELTS atau bahasa Inggris secara general. Nah itu semuanya online karena ada pandemi. Terus sama education consultant, jadi konsultan pendidikan gitulah istilahnya.
range-nya banyak sekali mulai dari anak kuliah sampai praktisi. Itu saya membantu teman-teman yang kesulitan untuk mengerjakan tugas akhir. Tapi di sini tolong dicatat, saya bukan jasa pembuatan skripsi. Saya istilahnya memberi ide-ide saja, ide-ide segar atau motivasi bahkan, atau tips triknya untuk menulis. Jadi banyak sekali teman-teman yang lagi belajar S1 itu yang kurang beruntung akhirnya tidak lulus tepat waktu, mulai dari semester 12, 13, bahkan ada yang hampir di DO. Itu sebenarnya mereka sangat pintar sekali kalau menurut saya ya. Cuman mereka manajemen waktunya aja yang berantakan, atau penulisannya. Ada banyak sekali kasus mahasiswa yang datang ke saya seperti itu. Itu untuk range mahasiswa. Dan sekarang yang lagi hits itu untuk range mahasiswa selanjutnya adalah education consultant untuk sekolah-sekolah yang mau membentuk, mau merubah kurikulumnya, itu yang berbasis bilingual. Lah itu kan butuh training guru-gurunya. Nah, itu ada yang udah mulai training gurunya. Terus ada juga yang merevisi dari perdosenan, itu juga sudah. Jadi ada beberapa, ternyata saya juga baru mengetahui dosen-dosen swasta itu sangat harus dibantu, atau harus istilahnya saya harus pegang sprinter sama sama watch aku lupa namanya. Istilahnya saya harus membawa cambuk gitu ya untuk mereka itu produktif menulis gitu. Meskipun saya juga belum produktif menulis, cuman istilahnya kalau targetnya untuk jurnal lokal biasanya kan sangat singkat waktunya. Jadi saya memotivasi teman-teman atau memberikan beberapa tips menulis yang saya tahu dan yang saya pelajari. Nah, untuk targetnya ya mereka sama-sama lah. Saya juga sama-sama belajar. Saya sama-sama juga pengen mempublikasikan jurnal di kampus-kampus. Sembari saya belajar, saya juga mengajar gitu aja. Berarti untuk kedepannya, yang lingkup jurnal ini sebenarnya lebih kepada pendampingan juga bagaimana menulis jurnal, atau juga ibaratnya di situ ada kolaborasi sama-sama menulis, hanya saja nanti Hilmi fokusnya di pembenahan risetnya dan bahasanya, atau gimana? Kalau di jurnal saya kolaborasi enggak, bukan. Saya menolak, untuk saat ini saya belum menerima kolaborasi sesama praktisi di Indonesia, karena saya takut kalau sama kolaborasi yang dominasi, atau bahkan orangnya yang dominasi terus saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya cuma pendampingan aja dan memberikan approach terbaru, atau biasanya yang berbau statistik itu saya memperkenalkan semacam computing system, kalau di sana bilangnya, kalau di sini semacam apa ya, SPSS kali ya, SPSS gitu-gitu. Nah, saya memperkenalkan aja ke mereka, ini loh ada computing system terbaru yang mungkin bisa lebih dan lebih cepat untuk mengolah datanya. Gitu aja, simpel-simpel aja kalau menurut saya. Kalau peran saya di dunia perjurnalan. Tapi kalau penulisannya, saya nggak pernah ikut campur untuk penulisannya, cuman ya paling melihat aja secara istilahnya secara sekilas, terus saya cuma memberi opini aja. Terus kalau tadi yang fokus ke kepala sekolah-sekolah yang pengen
menjadikan sekolahnya bilingual tadi, itu berarti Hilmi harus datang ke sekolah-sekolah menawarkan program atau gimana? Oh enggak, kebetulan, sebelum berangkat ke Australia itu kan saya sudah bekerja sama sekolah-sekolah ya. Jadi ada banyak sekali sekolah yang kerja sama lembaga belajar saya, mengambil, program bahasa Inggris, program entrepreneurship, sama program pengembangan diri. Waktu itu saya pengembangan dirinya fokusnya ke bela diri. Nah, akhirnya, begitu saya pulang, mereka ada beberapa rencana untuk, ke depannya mungkin 2, karena untuk pengubahan bilingual seperti itu kan butuh proses ya. Bukan bukan bulanan, bukan dalam waktu bulanan, tapi bisa tahunan, karena semuanya harus bisa bahasa Inggris gurunya. Nah, itu menghubungi saya dan, semacam, promosi dari mulut ke mulut. Contohnya, kepala sekolah A dulu ngajar di SMA 1 di kabupaten gitu. Nah, ternyata sekarang pindah di SMA sekian gitu. Nah, karena kepala sekolahnya mutasi atau rotasi ke sekolah lain, akhirnya semakin banyak yang kenal, sama, lembaga saya gitu. Terus kira-kira ini Nah, kita beralih ya, dari tadi udah bahas pendidikan aja dari tadi. Ini terkait di masalah kita sekarang sudah memasuki bulan September, kira-kira sebenarnya pengalaman dari belajar di Australia, pengalaman dari mengembangkan edupreneur, sebenarnya tahu sendirilah, pasti banyak perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang guru-gurunya ini semuanya terkapar baik oleh dengan sistem pembelajaran maupun dengan lingkungan yang tidak mendukung. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan buat guru, dosen, dan lain-lain di masa pandemi ini? Yang paling penting ya, jadi ada teori pembelajaran, online learning, kebetulan saya ngambil online learning. Yang pertama itu infrastruktur ya, infrastruktur. Jadi, mungkin, belum terlambat kalau seumpama ada sekolah-sekolah atau guru-guru, yang memang sekarang, diwajibkan untuk ngajar online ya, perbaikilah infrastrukturnya. Meskipun Infrastruktur itu online. tidak meskipun online, karena sangat membosankan kuliah online ya. Jadi infrastrukturnya harus diperbaiki, mulai dari mungkin hal yang paling kecil, mungkin instruksinya, kalau, sama penyampaiannya, itu yang paling penting. Kalau masalah gadget pasti ya, kita harus mengikuti gadget minimal Android atau, yang bisa nyambung ke internet lah ya. Itu sudah wajib infrastruktur yang itu. Tapi pondasinya lagi yaitu, menurut saya harus banyak belajar, ke instruksi, terus, asesmennya itu harus banyak diperbaiki menurut saya. Karena di sini banyak sekali teman-teman, di sekolah, bahkan di kampus itu mengeluh asesmen yang nggak match. Jadi mereka kuliahnya bilangnya kuliah online gitu ya, ternyata mereka itu, nggak dapat apa-apa, bukan karena dosennya atau bukan karena materinya, tapi karena penyampaiannya kalau menurut saya. Materinya sudah bagus, biasanya materinya bagus, tapi cara menyampaikannya yang kurang menarik atau cara menyampaikannya yang, tidak to the point. Contohnya di sini suka sekali berdele-dele karena SKS-nya 3 atau 6, akhirnya cerita dulu atau apa. Nah, sampaikan aja dulu. Kalau menurut saya sampaikan aja dulu poinnya, nanti, Baru yang lain poinnya itu apa, bumbu-bumbu yang lain. baru dikasih bumbu yang lain. Karena, kuliah online, menurut pengalaman saya, ini saya lagi menulis, etnografi kebetulan, nah itu kalau kita kuliahnya 60 menit, kita hanya ketertarikan kita itu muncul di 15 sampai 20 menit awal. Pertama. Jadi kalau
paling Iya, menentukan. kalau selama apa? Ya, paling menentukan di menit-menit pertama. Di menit-menit pertama. Kalau seumpama pengajar tidak bisa engage atau tidak meraih perhatian pelajar di menit-menit pertama, pasti pelajarnya udah males mendengarkan atau bahkan udah mukanya diganti stiker atau cuman videonya di-mute gitu-gitu ya, atau cuman diem aja padahal itu dia diem, ternyata perhatiannya ke yang lain. Jadi pastikan di menit-menit awal itu sangat menarik. Sampaikan poin-poin penting itu di awal, jangan nunggu di akhir. Karena kalau di akhir dia tidak mendapatkan langsung dari kita, bisa Ya, jadi, tapi artinya tidak ada simpatisan dari audien kita. Dan karena ini memang perlu diketahui oleh banyak teman-teman sih yang berkarya di dalam hal pendidikan, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sekarang itu eranya Zoomer, dan Zoomer itu nggak mau lama-lama, apalagi melihat gadget lama-lama, karena pasti ada yang lebih menarik lah gitu. Ya, benar. Menarik dan instan. Sekarang dunianya maunya itu instan, cepat, dan menarik. Ya, jadi gimana caranya kita menyampaikan materi sangat menarik dan straightforward istilahnya, sama instan ya itu tadi. Langsung belajar 10 menit, tapi maunya langsung jadi profesor gitu kan. Jadi harus cepat lah, cepat tanggap. Tapi kira-kira kalau pengalaman saat belajar di luar negeri sendiri sebenarnya Warung Ojek.